Terima kasih. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami pada siang ini. Di selang waktu kesibukan kami sebagai seorang mahasiswa, kami mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Ini bukti nyata bahwa kami mengasihi Tuhan. Ini bukti nyata bahwa kami memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini bukti nyata bahwa kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah penuntun langkah hidup kami. Firman-Mu itu yang membuat kami bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Itu sebabnya berfirman saat ini, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kami sudah berdoa, haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, shalom. 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 Apa kabar pada siang ini? Luar biasa ya. Waduh, pada keren-keren ya, pakai jas biru ya. Wah. Seperti birunya langit. Demikian pula penampilan hari ini. Oke, puji Tuhan, kita buka kitab kita pada siang ini. Kitab Efesus pasal 6. Kitab Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-9. Yuk kita baca ya, bergantian boleh ya? Boleh ya? Ada yang sariawan nggak ada ya? Gitu, semuanya boleh bersuara ya untuk apa ya? Untuk
Setuju ya? Semuanya baca ya? Gitu. Jangan ada. Untuk pakai masker. Kalau enggak, baunya kemana-mana. Oke, saya baca ya ayat pertama. Gantian, kalian baca ayat yang kedua. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayah menjadimu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah memberikan amanah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, kata firman Tuhan, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya mereka saja untuk menyenangkan orang, tetapi sebagai hamba Kristus dengan segenap hati mengabdikan kepada Allah. Dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang mereka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia telah memandang, dan ia tidak memandangmu. Oke, puji Tuhan. Ya, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Setuju ya? Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku, bagian firman Tuhan ini memberikan kita sebuah pemahaman begini. Ada dua generasi dalam kehidupan kita. Ya kan? Kita pasti akan menjadi generasi tersebut. Yang pertama generasi anak. Dan yang kedua generasi orang tua. Setiap orang tua tentu pernah menjadi anak. Betul apa tidak ya? Anak tentu akan menjadi orang tua. Ya kan? Ya kalian di sini kan masih posisinya kan anak dalam keluarga. Masih ada orang tua gitu. Masih lengkap ya orang tua ya? Gitu ya. Satu waktu kita akan menjadi orang tua dan kita punya anak, ya kan? Ada di sini yang tidak mau punya anak. Ya kan? Ada yang tidak mau menikah? Ini pegang-pegang. Ntar ya, lulus kuliah gitu. Lulus S2 baru kamu terima lamaran. Iya. Dan firman Tuhan berkata begini, waktu kita menjadi anak, yang menjadi kewajiban kita adalah begini, taatilah orang tuamu. Why? Ya kan? Kenapa? Ya firman Tuhan berkata begini, haruslah demikian. Betul apa tidak? Ya kan? Bukan hanya haruslah demikian, tetapi firman Tuhan berkata begini, kalau engkau mau panjang usiamu, maka taatilah orang tuamu. Berbicara mengenai umur, ini berbicara mengenai kesempatan. Betul apa tidak? Kesempatan kita berada di muka bumi ini. Sebab tidak selama-lamanya kita berada di muka bumi ini. Betul apa tidak? Om, panggil om. Orang tuaku kan galak. Meskipun orang tuamu galak, bagianmu adalah begini, taati orang tuamu. Ya kan? Sebab apa? Sebab satu waktu ketika engkau menjadi orang tua, engkau akan merasakan bagaimana rasanya kalau anakmu taat kepadamu. Ya kan? Sebab memang hidup ini kan ada yang namanya hukum tabur tuai, ya kan? Segalanya ada waktunya, ya kan?
Waktu kita menjadi anak, ya kita lakukan bagian kita supaya begini. Waktu kita menjadi orang tua, kita akan merasakan bagaimana anak kita tunduk kepada kita. Tetapi bukan hanya stop sampai situ saja. Orang tua pun juga punya kewajiban. Betul apa tidak? Apa kewajibannya situ? Dibilang apa? Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, ya kan? Seperti itu. Terus apa lagi? Baca dong. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu. Ada generasi anak, ada generasi orang tua. Tapi bukan hanya itu saja. Firman Tuhan juga menuliskan, hai hamba-hamba. Apa di sana dibilang? Taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Motivasinya bukan untuk si tuannya, tetapi motivasinya untuk menyenangkan Tuhan. Ingat, kata Tuhan dan kata Tuhan itu beda, ya kan? Kata Tuhan itu menunjuk kepada satu pribadi saja, yaitu Kristus. Tapi Tuhan banyak, ya kan? Tuhan ini menunjuk kepada satu posisi yang lebih tinggi. Bisa dibilang owner kalau dalam perusahaan, bisa dibilang juga manager gitu. Tetapi ada juga posisi sebagai hamba. Nah, ini berbicara mengenai bagaimana cara kita bersikap di dalam kehidupan ini. Saya dikasih tema oleh panitia, oleh pengurus adalah tekanan dan prioritas. Saya tidak tahu tekanan ini maksudnya biar penekanan atau tekanan di dalam kehidupan. Tapi yang pasti begini, kalau ada sesuatu yang ditekankan, pasti itu penting. Betul? Benar ya? Kalau ada sesuatu yang diprioritaskan, pasti itu penting. Misalnya, kalian sini kan posisi sebagai mahasiswa. Yang menjadi prioritas adalah ragu-ragu. Buka dulu maskernya. Coba buka dulu maskernya. Ragu-ragu buka masker. Nggak ada corona di sini. Yang ada koronces. Buka dong, gak apa-apa. Ada aturan kan ibadah harus pakai masker? Nggak ada, buka dong. Saya mau lihat. Wah, itu kan kelihatan kalau ada yang sudah berkumis. Ya, ditutup lagi. Iya. Buka dulu, ya kan? Yang cewek-cewek buka dong. Gak mau buka masker. Gak pede ya? Oh, gak pede, gak pede kan? Gak sikat gigi tadi pagi. Ya. Seorang mahasiswa yang jadi hal yang prioritas dalam kehidupannya adalah belajar. Seperti itu. Lakukan itu bukan hanya untuk masa depanmu saja, tapi lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi begini, kalau kita baca dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya ke-9 pasal 6, ini berbicara begini, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, mari kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Jadi bukan untuk diri kita sendiri saja. Posisi sebagai anak, kita mesti taat kepada orang tua kita, kita mesti menghormati mereka, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi bukan untuk diri sendiri, bukan untuk mencari sesuatu yang lain selain Tuhan. Tetapi motivasi utamanya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Amin, amin, amin. Nah, waktu kalian misalkan nanti 4 tahun ke depan ya, 5 tahun ke depan menjadi seorang dokter, ya kan? Saya mau lihat satu-satu nih wajahnya, apalagi yang sudah pengurus. Kayak Nofri, ya kan? Langsung tunduk
Nanti kalau sudah jadi dokter, jangan suntik saya. Bercanda. Jadi begini, waktu kalian sudah menjadi seorang dokter, kalian akan masuk ke dalam satu zona yang namanya zona manajemen, ya kan? Di mana-mana pasti ada manajemen, ya kan? Di kampus ada manajemen, di dalam persekutuan ini pun juga ada manajemen, ya kan? Di rumah sakit nantinya pun juga ada manajemen. Di mana-mana kalian akan menemukan yang namanya manajemen, ya kan? Jadi waktu kalian masuk ke dalam zona manajemen, kalian sudah dibekali dengan hal ini, bahwa semuanya ada prioritas dan mesti kedepankan attitude di dalam kehidupan ini. Ingat, di dalam manajemen ada yang di atas kita, ada yang di bawah kita. Di atas kita mesti hargai, di bawah kita pun juga kita mesti hormati. Amin. Di atas kita ada aturan-aturan yang mengikat, itu pun harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Harus kita tunduk dengan aturan ini. Meskipun terkadang memang ada tekanan. Di dalam manajemen manapun ada tekanan. Di dalam dunia kerja manapun pasti ada yang namanya tekanan. Seperti itu. Tetapi kalau kita melakukannya dengan satu passion, ya kan? Dengan satu hasrat hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kita tahu kita dipanggil untuk itu, maka kita akan melakukannya dengan sukacita, atau dengan kata lain enjoy, ya kan? Saya mau tanya, ini kan masih baru-baru ya, ada yang semester 1 sih, coba angkat tangan dulu semester 1. Angkat tangan dulu semester 1. Kok nggak ada yang buka masker ya? Buka dong maskernya. Nggak mau ya nggak apa-apa lah. Ini kan masih lama ya perjalanannya kalian di kampus ini. Saya mau tanya, apakah betul passionmu menjadi seorang dokter? Saya mau tanya dulu, passionmu betul di dunia medis? Apakah benar? Jangan nanti berubah di tengah jalan, atau sudah jadi dokter berubah mengambil profesi yang lain. Apakah benar? Saya mau tanya dulu ya. Nah kamu, ini berani nih dibilang buka masker, dia buka masker. Namanya siapa, bro? Hotman. Hah? Hotman. Hotman. Hah? Tidak pakai N. Hotman. Orang Batak kau? Marga apa? Panjaitan. Oh, Panjaitan. Saya mau tanya Hotman, benar kamu mau jadi seorang dokter? Sebenarnya banyak passion Bapak. Passion selanjutnya kan bisa setelah jadi dokter. Yang benar. Oke. Berarti fokus dulu jadi Dokter. dokter. Oke, baik. Saya mau tanya satu lagi yang wanita. Kalian pakai baju merah semester 1? Oh bukan. Oke, yang semester 1 saja dulu ya saya mau tanya. Berarti yang jas-jas ini semuanya semester 1 ya? Ada ya? Oh tidak ya? Oh. Tunggu saya mau tanya dulu. Biasanya di belakang-belakang gitu ya. Kamu sus, masker putih. Iya. Iya. Iya, berdiri dulu. Namamu siapa? Ya? Oldies. Berarti kamu termasuk orang yang hidup di zaman old ya, oldies. Jadi senang dengan lagu-lagu apa ya, lagu-lagu nostalgia. Seperti apa ya? Kemesraan ini gitu kan, oldies banget itu. Oldies song. Oldies, kamu asal dari mana, Dek? Dari Medan. Medan juga. Waduh, Boro apa? Sebayang. Ah? Sebayang. Sebayang. Oke, ya. Batak apa itu ya? Apa? Batakaro. Oh, Batakaro. Bajua-jua. Menjual-jual. Iya. Oldies, apa benar passionmu? Kamu memang udah lahir di Palu? Atau dari Karo langsung? Iya, dari Pak Pendeta, saya dari Tanah Karo. Iya. Menuntut ilmu di Tanah Kaili. Dari Tanah Karo langsung. Di sini tinggal dengan siapa?
Ngekos. Waduh, luar biasa kamu deh ya. Padahal begitu banyak universitas yang bagus di sana kamu. Mungkin diatur sudah memang penempatan di sini mungkin ya waktu daftar ini ya. Oldis, saya mau tanya, apa benar passionmu di dunia medis? Kalau menurut saya ya Pak Pendeta, Ya. dari pengalaman yang sudah saya alami, sebenarnya saya ini kan dulunya itu Buka maskermu saya. Ya. Itu kan lebih manis tuh. Siapa tadi teh uhu itu? Ha? Oh iya. Oke. Lanjut Oldis. ya, jadi sebenarnya saya itu dulu sudah pernah kuliah sebelum itu saya sudah pernah kuliah. Oke. Dan Di mana? itu Kuliahnya di fakultas apa? di teknik. Teknik. Oke, ya, siap, ya. Jadi kalau di waktu selama saya 1 tahun menjalani kuliah di sana itu saya merasa tertekan. Meskipun tugasnya gampang, saya bisa menangis mengerjakan itu Pak Pendeta. Tapi Iya. kalau sekarang di kan Terseduh-seduh ya, Iya. mengerjakan tugas teknik. Kayak diputus cinta begitu atau gimana? Iya, kalau sih begitu. Oh begitu ya. Oke, ya silakan Oldis. Semenjak saya di fakultas kedokteran ini, Ya. sebanyak apapun tugas, sesulit apapun, padat apapun, saya bisa tetap enjoy. Bahkan saya tidak pernah menangis. Iya. Tidak pernah menangis tapi selalu tersenyum. Iya. Yang benar ya. Meskipun apa istilahnya kemarin remedial. Meskipun remedial. Iya. Iya. Langsung saja, Pak Pendeta tahu remedial ya? Iya dong. Saya kan banyak tanya ini sama mereka ini senior. Meskipun remedial ya. Oh, oke ya. Berarti memang kamu yakin passionmu di kedokteran. Iya. Sebenarnya mungkin belum bisa dibilang passion, tapi saya senang di sini. Jadi Apa yang membuat kamu senang di sini? Cowok-cowoknya ganteng-ganteng, dosennya bening-bening. enggak sih Pak, karena suka saja, karena memang sudah dari kecil mau jadi dokter. Oh, memang kecil mau jadi dokter. Biasanya kan kalau masih kecil itu kalau jadi dokter, kenapa ingin jadi dokter? Supaya bisa suntik orang. Ya kan begitu kan kalau masih kecil kan begitu seperti itu ya. Tapi lihat darah nggak ini ya, nggak apa? Tidak jijik ya kalau lihat darah gitu, tidak ya. Oh, oke. Oke. Good ya. Silakan duduk Oldis. Kalau saya memang saya tidak ingin jadi dokter karena kalau lihat darah itu langsung gelap. Nggak tahu kenapa. Saya kalau lihat darah itu langsung seperti kayak mau pingsan. Bukan jijik, bukan takut enggak gitu. Darah sendiri aja kalau saya donor darah, kemarin saya donor darah lagi. Saya donor darah, kalau saya lihat begini, darah mengalir itu langsung gelap. Nggak tahu kenapa. Itu kenapa itu ya? Mungkin orang-orang psikiater mungkin lebih tahu itu ya. Gitu. Makanya kalau saya donor darah saya begini aja gitu. Biar ya kalau ya, supaya nggak pusing. Gitu. Oke ya, gitu. Jadi kalau kita sudah tahu passion kita di satu bidang, maka kita akan mengerjakan itu dengan sukacita dan kita akan memprioritaskan itu dan kita pasti akan habis-habisan dengan itu karena memang passion kita di situ, gitu seperti itu ya. Jadi hari ini yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kita tentang penekanan dan prioritas. Yang pasti begini, ayo kita prioritaskan apa yang menjadi passion kita. Amin. Kita kerjakan segala hal, segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Apapun tantangannya, baik itu di dalam dunia kuliah ini kah, entah nanti kalian masuk ke dalam dunia kerja, waktu kalian menyandang profesi menjadi seorang dokter, ya kan? Mari lakukan itu dengan passion, dengan hati untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Ya kan? Itu yang menjadi inti renungan kita saat ini. Tentu memang ini dibawa di dalam satu konteks relationship di dalam keluarga dan juga di dalam satu manajemen, ya kan? Tuan dan hamba itu kan manajemen sebenarnya seperti itu. Nah, itu kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Amin, amin, amin. 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 Saya berdoa kalian akan menjadi seorang dokter yang Tuhan pakai
secara luar biasa. Amin. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan ingat harus selalu rendah hati. Ya kan, kalau ditempatkan di kampung-kampung legowo aja gitu. Jangan buka saya dokter kota kan. Woi. Enggak gitu. Dokter itu panggilan mulia loh, seperti pendeta. Pendeta itu panggilan mulia. Kalau saya dokter jiwa, dokter rohani, kalau kalian kan dokter fisik. Itu panggilan mulia. Kita lakukan untuk menyenangkan. Mari kita sambut dalam doa. Yuk semuanya pejamkan mata di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman yang kembali menyegarkan kami pada siang hari ini, Bapa di surga. Firman yang menguatkan kami, firman yang akan membekali kami, supaya jalan hidup kami tetap lurus di hadapan Tuhan. Bapak hamba telah selesai berkata-kata saat ini, tetapi jangan pernah selesaikan pekerjaan Romo dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Tuhan yang terus dan tetap menyertai kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada
yang sudah di tangan saya. Tapi saya masih memberikan kesempatan. Ada yang ingin didoakan secara khusus, yang belum sempat memberitahukan pengurus, doa-doa pribadi atau ada yang ulang tahun. Ya, all this ya. Kata 2021 ada jadi praktiknya di sini. Jam 1 ya. Ya, makanya tadi saya bawa firman tidak terlalu panjang. 2021 ya. Oke, baik. Jadi praktik. Yang 2021 bisa lambaikan tangan. Saya ntar bangkit berdiri ya. Saya doakan. Tidak maju ke depan, bangkit berdiri aja. Atau mau maju ke depan boleh juga sih, mau tangan ya. Oke ya. Ada lagi yang ingin didoakan? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kita akan berdoa. Semuanya mari kita siapkan hati kita. Kita pejamkan mata kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami datang dalam hadirat-Mu saat ini, Bapa di surga. Setelah tadi kami memuji dan menyembah Tuhan, kami bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman. Dan kami juga sudah memberikan persembahan dengan sukacita dan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tiba saatnya saat ini Bapa, kami mau menaikkan beberapa permohonan kami, doa kami Tuhan di hadapan-Mu, sebagai bukti bahwa kami mengasihi-Mu, sebagai bukti bahwa kami percaya dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya doa yang kami naikkan dengan iman dan sesuai dengan kehendak Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan menjawabnya tepat pada waktunya. Bapak hamba berdoa saat ini bagi angkatan 2021 yang pada hari ini, tepatnya sebentar pada jam 1 siang, mereka akan menghadapi sebuah waktu ujian. Dan dengan kemanusiaan mereka, mereka tidak mampu karena mereka hanyalah manusia biasa yang mempunyai keterbatasan. Itu sebabnya kami minta Tuhan campur tangan di dalam proses ujian mereka. Tuhan turut serta dan memberikan kemampuan untuk mengingat apa yang mereka pelajari, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, apa yang mereka hafalkan di dalam nama Yesus. Saya minta yang 2021 bisa angkat tangan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat sebagai tanda mereka berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka kemampuan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka satu daya ingat, daya nalar, konsentrasi yang baik di dalam mereka mengerjakan setiap soal demi soal. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan beserta mereka. Engkau Immanuel. Di dalam nama Yesus. Silakan turunkan tangan. Dan berdoa saat ini pun juga Bapa di sorga bagi anggota Faith, PMK Faith, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, Tuhan terus limpahkan hikmat dan akal budi bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Anugerahkan kesehatan juga Tuhan. Dan yang terlebih khusus, satu hati yang terus rindu akan Tuhan Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Dan berdoa bagi pembina kami Tuhan, yang telah bersedia dan telah setia untuk membimbing komunitas ini, yang sudah memberikan hatinya, yang sudah memberikan kehidupannya, dan bahkan segala yang dimilikinya untuk persekutuan ini. Tuhan balas dengan berkat yang berlipat kali ganda. Kami bersyukur bisa memiliki pembina, sebuah figur yang mempunyai hati. Dan kami hanya bisa berdoa bagi beliau di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkatinya,
Tuhan memberkati istri dan anak-anaknya di dalam nama Yesus. Kami berdoa pun juga bagi kepengurusan harian Dewan Pembina dari organisasi Persekutuan Mahasiswa Kristen Faith FKIK. Dalam nama Yesus, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, Tuhan jadikan berhasil dan Tuhan balas dengan berkat yang berlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Tuhan mampukan mereka di dalam setiap tantangan demi tantangan, kesulitan mungkin demi kesulitan di dalam mengelola, di dalam memimpin persekutuan ini, mengurus persekutuan ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan mampukan mereka. Dan berdoa bagi kakak-kakak senior, kakak-kakak yang sudah menjadi dokter, yang sudah dalam tugas dan pekerjaan mereka di klinik, di rumah sakit, ujian yang mereka hadapi, Tuhan yang terus menyertai mereka. Di dalam nama Yesus, pakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan. Berdoa pun juga bagi kakak angkatan 2019 yang saat ini sedang menyusun skripsi dan mempersiapkan KKN. Tuhan yang terus menyertai mereka di dalam nama Yesus. Tidak gampang Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan yang memampukan mereka. Berdoa pun juga bagi angkatan 2021 yang akan ujian praktikum yang tadi sudah didoakan di dalam nama Yesus. Tuhan mampukan. Berdoa pun juga bagi anggota PMK Faith yang saat ini lagi dalam keadaan kelemahan tubuh, keluarga mereka, Tuhan sembuhkan dengan bilut-bilut-Mu yang berkuasa di dalam nama Yesus. Berdoa pun juga bagi anggota PMK Faith yang hari ini ataupun bulan ini yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Berdoa pun juga bagi kepanitiaan baksos dan kunjungan kasih, Tuhan yang terus menyertai dan memberkati. Kirimkan para donatur Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa bagi keamanan bangsa kami, Tuhan berkati Indonesia, berkati bangsa kami yang tercinta ini di dalam nama Yesus. Dan setiap pergumulan kami, setiap doa kami yang kami tidak sempat sampaikan, Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Dan di akhir doa kami akan mengakhirinya dengan doa yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari buka kedua belah tanganmu dan ucapkan amin di dalam setiap perkataan berkat
berkat yang saya ucapkan sebagai hamba Allah pada siang ini. Bapa, kuduskan kedua belah tangan hamba, kuduskan hati, pikiran, dan bibir mulut hamba, seluruh kemanusiaan hamba, untuk hamba bisa melepaskan berkat-Mu bagi orang-orang percaya di tempat ini. Ucapkan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kembali ke dalam aktivitasmu dengan membawa berkat yang berasal dari Bapa, cinta kasih yang berasal dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang berasal dari Roh Kudus menjadi milik bagianmu hari ini, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan sampai kedatangannya yang kedua kali. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan. Amin.